Saya buka dengan pantun, boleh? Oke, mantap. Tolong dibantu saudara ya. Karena kalau tidak trauma saya saudara. Pantunnya demikian, kecanggu beli pepaya. Dari ragu menjadi percaya. Mari sama-sama kita lihat Ibrani 11 ayatnya yang pertama, dari ragu menjadi percaya. Goal dari khotbah ini adalah saya akan mengajar saudara oleh anugerah Allah apa itu iman dan apa pentingnya itu iman dan mengapa kita harus beriman. Karena terlalu banyak bahannya, kita akan cepat. Saya berdoa saudara dapat mengikutinya. Bilang kiri kanan saudara, fokus woi, bilang saudara. Nggak ada yang ngomong lah. Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Yuk sama-sama Glotamres di tempat ini. 3, 2, ya. Iman dan bukti. Sekali lagi, iman adalah dari segala sesuatu yang kita, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah dasar. Sekali lagi, iman adalah dasar. Sekali lagi, iman adalah dasar. Saudara, mengapa dibilang dasar? Karena begini, apa bedanya orang beriman berharap dengan orang tidak beriman berharap? Apa bedanya? Bedanya satu, orang beriman kalau berharap punya dasar. Orang tidak beriman berharap gak ada dasarnya. Sebagai contoh, anggap aja pulang dari ibadah sini, saudara dapat berkat Tuhan, beli mobil Mercy terbaru. Cepat-cepat bilang amin. Oh, memang berharap sekali ya saudara ya. Saudara beli dengan uang cash, anggaplah 2-3 miliar. Saudara dan dealernya bilang mobilnya belum ada pak. Nanti 2-3 bulan lagi akan datang mobilnya. Saudara bayar, saudara dikasih sama dealernya bukti PO, bukti pemesanannya. Saya mau tanya, saudara percaya nggak mobilnya pasti datang? Pasti datang, karena kenapa? Ada bukti PO-nya. Kalau sekertas saja kita percaya, apalagi Alkitab yang beratus-ratus kertas. Alkitab bilang iman adalah dasar orang percaya. Karena imanlah yang menjadi dasaran, iman yang menjadi pondasi dari apa yang saudara imani, dari apa yang saudara doakan. Iman bukan soal perasaan. Iman bukan soal perasaan. Kenapa? Karena kalau iman soal perasaan, perasaan kita itu tergantung tanggal di kalender. Betul apa tidak? Oh, kalau awal bulan iman kita besar. Lagunya luar biasa kalau awal bulan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Glow. Awal bulan. Kalau akhir bulan ku telah mati. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan soal perasaan. Yang kedua, iman bukan soal keadaan. Sama-sama bilang sama saya, iman bukan soal keadaan. Amin. Karena begini, keadaan itu netral. Keadaan itu apa? Netral. Contohnya apa Pak Pendeta? Dari kemiskinan bisa menghasilkan orang baik. Dari kemiskinan bisa menghasilkan orang jahat. Betul apa tidak? Maka keadaan itu netral. Kemiskinan bisa menghasilkan orang baik. Kemiskinan bisa menghasilkan orang jahat. Kekayaan bisa menghasilkan orang baik. Kekayaan bisa menghasilkan orang jahat. Iman itu bukan keadaan. Iman bukan keadaan. Makanya Pak Bu, saya tulis dalam slide saya, situation never ruins our faith. It's only reveal the quality of that faith. Situasi tidak pernah merusak iman kita. Tapi situasi hanya mengungkapkan kualitas iman kita. Jadi gampangnya begini, jangan nyalahin keadaan untuk gagalnya imanmu. Jangan nyalahin keadaan untuk lemahnya imanmu. Karena keadaan hanya mereveal the quality of our faith. Karena keadaan hanya mengungkapkan kualitas dari iman. Makanya saya bilang dalam slide saya, bukan soal iman yang besar, tapi soal iman yang benar, jauh lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, bukan iman yang besar. Sama-sama bilang sama saya, tapi iman yang benar.
Karena begini, tidak peduli seberapa besar imanmu, tidak peduli seberapa kamu meyakininya. Kalau apa yang kamu yakinin itu salah, maka hasilnya akan salah. Betul apa tidak? Tapi imanmu boleh kecil, bahkan ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau kamu meyakini yang benar, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kamu dan aku akan baik-baik saja. Di cabang lain sih tepuk tangan semua, di cabang lain. Yang di cabang ini imannya belum tumbuh nih saudara. Amin. Makanya iman itu bukan soal keadaan. Ada orang nyalain keadaannya, gimana dong Pak Pendeta, musim lagi susah. Udahlah makanya hidup saya begini. Kamu nyalain keadaan. Iman bukan perasaan. Repot kalau iman pakai perasaan. Repot. Kayaknya Tuhan gak tolong deh. Kayaknya lagi. Udah kayaknya bawa Tuhan lagi. Bilang kiri kanan saudara, iman bukan perasaan bos. Bilang sama yang baru ngomong, iman bukan keadaan. Bilang lagi, bilang lagi. Mari kita belajar lebih dalam lagi bagaimana memiliki iman. Kan itu pertanyaannya. Bagaimana memiliki iman? Bagaimana sih cara yang Alkitab bilang supaya kita punya iman? Saudara pasti pernah dengar ayat ini. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Yuk kita baca. 3, 2, ya jadi. Dan pendengaran oleh siapa? Iman itu lahir. Kapan iman lahir? Iman lahir dan bertumbuh ketika kita mendengar firman. Iman itu muncul. Pendengaran akan firman akan memproduksi iman. Iman itu muncul ketika kita dengar firman. Kalau kita dengar firman setiap hari, maka firman itu akan menjadi kekuatan. Iman itu menjadi besar. Tapi kalau cuma dengar firman seminggu sekali, makanya disebut iman mingguan. Ada iman mingguan di sini? Ada yang namanya iman? Belum tentu dia beriman. Ada orang Kristen imannya mingguan. Cuman dengar khotbah hari Minggu jam 4 Golotamres. Itu pun telat lagi datangnya. Itu pun selama khotbah sibuk sama HP-nya. Makanya nggak heran iman mingguan. Mau berharap apa dari iman mingguan? Mau berharap apa dari iman mingguan yang selama ibadah sibuk sama HP-nya? Makanya nggak heran kamu gampang khawatir. Makanya nggak heran kamu gampang kecewa. Makanya nggak heran kamu gampang marah-marah. Makanya hatimu penuh dengan namanya iri hati. Saya tulis dalam slide saya, kualitas iman kita ditentukan dari seberapa banyak firman yang kita dengar. Amin kayak apa kayak gitu. Kayak gak punya iman di sini. Kualitas iman kita ditentukan dari seberapa banyak firman yang kita. Makin banyak dengar firman Tuhan makin kuat. Siapa di sini yang makannya cuma seminggu sekali? Siapa di sini yang makan setiap hari bahkan sehari bisa 5-6 kali? Bisa kebayang gak kalau makan seminggu sekali? Iman mingguan gitu loh. Kalau makan seminggu sekali kan kita lemes. Tapi kalau orang isinya, Pak Pendeta saya tiap hari baca firman. Kok hidup saya gak berubah? Kamu cuma baca. Bedakan tahu sama percaya. Iblis tahu gak Yesus Tuhan? Percaya gak? Awas, kok percaya? Dia jadi ikut Yesus dia. Kalau iblis percaya dia jadi ibadah. Ini udah gak ada iman, gak ada otak. Iblis tahu Yesus Tuhan. Tapi percaya gak? Kalau dia percaya, ngapain juga gue jelasin. Anak SD juga tahu, sekolah minggu juga tahu dia. Bilang kiri kanan saudara. Salah boleh bilang. Tapi jangan on bilang. Saya jadi lupa ngomong apa ini. Cuman denger, cuman baca. Tapi nggak dikunyah gitu firman. Kunyah tuh bukan kau robek, kau makan. Itu kau kuda lumping. Kunyah tuh gini. Kamu renungin. Sehingga apa? Firman itu di dalam kamu. Jadi vocabulary-mu firman. Pola pikirmu firman. Tindakanmu firman. Bahkan ketika kamu dikagetin, dor. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan itu ada. Jadi kagetnya langsung dari kejadian.
Kita tungguin sampai 2 hari gitu. Udah sampai mana kitab Roma. Ada orang kalau kaget jorok. Ada orang kalau kaget bukan Tuhan. Orang kalau isinya firman, kagetnya juga firman. Yesus. Terus dia jawab, ada apa? Ya. Makanya gini, baca firman. Sesederhana itu kok. Segampang itu kok. Renungin firman. Lebih banyak dengar firman Tuhan akan membuat kita melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Semakin kita mendengar firman, maka semakin kita akan melihat Tuhan lebih besar dari masalah kita. Karena kamu ngerti gitu, kamu paham gitu. Kamu tuh ngerti kebenarannya. Jadi ketika ada masalah kamu gak kaget. Karena kamu tahu Tuhan udah kasih tahu. Dan kamu keluar sebagai pemenang. Kenapa banyak orang Kristen kalah sama masalah? Kenapa banyak orang Kristen melihat masalahnya lebih besar? Kenapa banyak orang Kristen melihat tantangannya lebih besar? Kenapa banyak orang Kristen melihat sakit penyakitnya lebih besar? Sesederhana. Karena kita yang dengar bukan firman. Kita masuk kepada the importance of faith. Pentingnya sebuah iman. Kenapa iman itu penting? Pentingnya iman kenapa? Karena iman akan membuat orang benar itu hidup. Iman akan membuat orang benar itu hidup. Bukan sekedar hidup loh. Ini kita hidup. Tapi hidup enggak hatimu. Percaya enggak? Iman membuat kamu berdoa. Iman membuat kamu ke gereja. Iman membuat kamu datang melangkah kaki. Itu iman. Betul apa tidak? Yang pertama, catat dalam catatan saudara. Mengapa pentingnya iman? Yang pertama, iman memimpin kepada keselamatan. Sini yang oleh anugerah Allah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena iman itulah yang menyelamatkan kita. Mari kita jujur Pak Bu, ada banyak orang udah diinjilin, udah terima mukjizat, udah dengar soal Yesus, tapi masih gak mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Betul apa tidak? Ada banyak orang udah kita ngomongin soal Yesus, tetap aja gak percaya. Betul apa enggak? Di Alkitab dalam kitab Lukas, ada orang kaya yang masuk neraka. Bukan berarti semua orang kaya masuk neraka, enggak. Di neraka, orang kaya ini menderita. Orang kaya ini capek, sakit, penderitaan yang tidak ada akhirnya. Dan orang kaya ini bilang sama Abraham, suruh Lazarus orang yang mati itu datang ke keluargaku. Keselamatan itu mahal. Kadang-kadang kita pikir berkat itu materi. Padahal berkat itu enggak selalu materi. Amin. Saya ulang lagi, padahal berkat itu tidak selalu materi. Berkat itu keselamatan itu mahal. Mama saya latar belakang bukan muslim. Mama saya latar belakangnya agama nenek moyang. Mama saya dulu guru agama di agamanya yang lama. Keluarga dari mama saya keluarga streaming. Biar nggak salah. Pokoknya keluarga dari mama saya semuanya. Dulu mama saya cuma matanya yang kelihatan. Dulu. Nikah sama papa saya tentara. Nikah. Dengan tujuan supaya papa saya ikut agama nenek moyangnya. Setiap hari debatin ayat. Mama saya baca Alkitab bukan buat percaya, buat debat. Sampai suatu ketika mama saya sampai di kitab Injil. Dia melihat kelemahannya, tapi justru melalui firman Allah Tuhan tangkap mama saya. Sehingga suatu hari di minggu pagi mama saya bilang sama papa saya, "Pak, mama mau ke gereja." Papa saya udah ketakutan. Dia pikir mau debatin pendeta ini. Dan mama saya 6 orang anaknya melewati badai kehidupan yang begitu hebat. Mama saya tetap bilang, suatu hari ketika papa ninggalin kami, keluarga dari mama saya datang sama mama saya bilang gini, "Kalau kamu kembali ke kepercayaan yang lama, semua kita balikin." Mama saya rela hidup miskin. Karena bagi mama saya, Yesus lebih mahal dari seluruh harta di dunia.